Siapa yang membantah bahwa pemilu kita ini berbiaya tinggi sehingga uang mafia masuk serampangan dari mana aja? Coba bayangkan ya kalau pemilu atau pilkada, dari mana uang itu berputar begitu besar? Uang siapa berputar begitu besar? Apakah uang para politisi? Enggak lah. Politisi itu kalau bisa ngambil uang, kok bukan ngeluarin uang. Ada satu pertanyaan Ihsanuddin Nursi kepada Akbar Faisal dalam vlognya itu gue tertarik ketika Bang Ihsanuddin Nursi nanya, partai punya uang nggak? Ya ada tapi nggak banyak. Caleg-caleg punya uang nggak? Enggak. Kok ada uang besar dalam pemilu? Itu kan kacau itu. Dari mana sebenarnya sumber uang itu? Itu pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Gitu. Jadi bukan orang per orang. Ini kita menganut sistem demokrasi keliru. Yang dalam vlog yang sebelumnya gue bilang, ini membawa bangsa ini kehancuran total. Makanya gue lebih berpikir nggak usah pakai partai demokrasi kita. Demokrasi musyawarah mufakat yang bersumbu kepada peran tokoh adat dan tokoh ulama atau tokoh agama di tempat masing-masing. Contoh, berapa Maluku punya kuota untuk anggota DPR selama ini? 17. Ya pilih 17 putra terbaik Maluku untuk berangkat ke Jakarta menjadi wakil Maluku. Siapa yang milih? Tokoh adat dan tokoh agama. Selesai perkara. Nggak ada anak Jawa lagi muncul dari dapil Maluku. Nah disiram sana. Nggak ada lagi. Itu kan. Nah kan yang meniscayakan ada anak Jawa yang nggak pernah nginjek Maluku atau wilayah mana misalnya di luar Jawa tiba-tiba jadi caleg dan jadi. Ini kan yang melakukan praktek ini partai politik. Ya. Nah kita serahkan, take it for granted, tanpa reserve kita serahin semua ke partai politik. Yang ini akibatnya kok. Catatan gue soal partai politik adalah mereka bukan bagian dari perubahan manapun di Republik ini. Mau bukti? 1928 nggak ada mereka, 1945 nggak ada mereka, 1965 nggak ada mereka, 1998 nggak ada mereka. Clear, bahwa partai politik bukan bagian integral dari perubahan Republik ini. Mereka yang harus kita rubah. Apalagi masalah TKI kita yang disiksa, partai diam-diam saja atau itu bagaimana itu kalau coba? Ya karena menurut mereka itu kan isu-isu kayak gitu nggak strategis. Mereka lebih senang akrobat. Bayangkan aja pemilunya masih 2024 udah koalisi-koalisi. Ini kalian ini partai politik atau pemain sirkus? Akrobat pemilunya masih lama gitu. Rakyat masih mikirin sesuatu yang lebih penting daripada pemilu. Tiba-tiba kalian koalisi-koalisian. Ini apa sih kalian dimain apa gitu? Pemilunya masih lama kayak pemain sirkus gitu. Yang paling cerdas di antara partai-partai itu memang akhirnya cuma Megawati kan, cuma Megawati yang memikirin soal koalisi-koalisian kan. Pada akhirnya kan kita lihat nih, namanya PDI, karena PDI pikir ada waktunya gitu, bukan sekarang, pemilu masih 1,5 tahun lewat, tiba-tiba orang udah koalisi-koalisian gitu. Ya ini kan sistem pemilihan umumnya sudah terlalu liberal, mutlak mensyaratkan pada suara terbanyak. Gue yakin lah tentara dan polisi, terutama mereka yang masih cinta Republik ini juga berpikir hal yang sama, bahwa ada ancaman terhadap integritas dan masa depan Indonesia ini akibat sistem demokrasi yang ultraliberal itu. Ancaman besar bahwa kita akan hancur.